kamu buka tirai pagi hari ada pahalanya. Kamu ngapa-ngapain, bahkan kamu nafas itu bisa berpahala semuanya, teman-teman saya sekalian. Itu dengan syarat, satu, kamu bagusin niat, dua, kamu jauhin maksiat, kamu jauhin dosa. Semua yang kamu kerjakan bisa tertulis di dalam catatan amal ibadah kamu nanti. Jadi begitu ditimbang gitu kan ya, timbangannya ini bukan cuma urusan kebaikan sholat apa segala macam. Nah kalau urusannya kayak begitu, pahala kita dikit loh. Betul apa enggak? Ibu, kalau yang timbangan amal kebaikan itu cuma sholat, emang kamu sholat berapa rakaat? Berapa lama sholatnya tiap hari? Hitung dah coba. Sholat duhur 5 menit, sholat asar 5 menit, sholat maghrib 3 menit, ya, sholat isya 5 menit, sholat subuh 2 menit. Hitung tuh coba. Ya ampun, gak nyampe 25 menit, artinya gak nyampe setengah jam dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepadamu. Belum lagi sholatnya, sambilan sholat sambilin mikir mau masak apaan habis gini ya. Emang iya gitu ada di timbangan amal kebaikan. Waduh, kayaknya berat nih mau naroin kebaikan-kebaikan kita yang bisa ngeberatin biar bisa lebih berat daripada dosa-dosa kita. Gimana caranya nih biar bisa ngeberatin timbangan amal kebaikan? Jadikan semua perkara mubahmu sunnah. Ini pesan dari Sayyidul Habib Umar bin Hafid. Kata Habib Umar bin Hafid, al-mu'min ma yaf'al mubah. Orang yang beriman tuh nggak ngerjain perkara mubah. Kok bisa gitu, Bib? Ya ngapain kamu ngerjain mubah? Kalau mubah itu bisa bernilai pahala ketika kamu ngebagusin niat dan ngebagusin caranya. Beliau gitu, kamu bagusin niat, kamu bagusin caranya, itu jadi berpahala, teman-teman. Kamu makan, niat makannya biar nggak lemes hadir majelis. Saya niat makannya biar saya nggak lemes kalau ngajar. Ibu-ibu, kalau saya nggak makan-makan, saya lemes loh. Emang dikirain kalau saya nggak makan-makan lemes? Jadi lemes saya. Tapi ibu-ibu harus tahu nih ya, harus tahu juga nih. Saya sering banget ditanya, Ustazah kok nggak pernah badannya nggak pernah XXL gitu. Meskipun sekarang ini udah M mengarah ke L ya ini. Dulunya saya SS. Dulunya ya kebayang aja gitu, tinggi segini, berat badan saya 38, 39, 40 gitu kan. Aduh, tinggal tulang aja tuh. Kalau teman-teman tanya sama saya kayak gitu ya, saya kasih tahu jawabannya. Karena saya nggak bisa ngajar dalam keadaan kenyang. Saya susah konsentrasi mengajar dalam keadaan kenyang. Makanya saya menghindari makan sampai kenyang sebelum majelis. Jadi saya nggak berani makan kenyang sebelum majelis. Makanya saya nggak pernah XXL. Nah, tiap hari ngajar. Jadi saya setiap kali makan nih, ya ampun nih kalau kenyang saya susah konsentrasi. Jadi saya kurangin lagi nasinya. Gitu. Masa kayak begitu saya nggak jadi ibadah? Ibadah dong. Malaikat mau nggak nyatet sebagai ibadah kan nggak enak, ya ampun dia nih sampai padahal masih lapar loh. Sian. Dia nih padahal masih lapar tapi dia nggak mau makan banyak-banyak. Soalnya dia bilang katanya kalau dia makan banyak dia nggak bisa ngajar. Kesian dah kita tulis pahala banyak-banyak dah. Gitu. Teman-teman juga sekalian yang saya bilang, kalau kamu nggak makan, kamu lemas. Kamu makan mau bernilai ibadah. Karena kamu niat dengan makan tersebut biar nggak lemes ngerjain taat. Apalagi kalau makan kamu itu ditambah dengan adab-adabnya makan. Adabnya makan yaitu tadi, sebelum kenyang
udah berhenti. Adabnya makan pakai tangan kanan, adabnya makan sambil duduk, nggak sambil berdiri, gitu kan ya. Adabnya makan diawali dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah, dikunyah dengan baik makanannya, kan udah ya. Kemudian kan kita juga makannya nih, hindarin yang nggak jelas kehalalannya. Mau kelihatan seenak apapun, kalau ternyata itu adalah BABI, kita nggak akan mau sentuh, betul apa enggak? Wah, kelihatannya enak banget, ya ampun, enak banget nih. Ini daging apaan nih, sapi? Bukan mbak. Apaan ya? Tapi ini babinya babi halal mbak. Kenapa kok bisa halal? Disunat. Babinya disunat. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi kan kita udah menghindari dosa. Kita buat makan nih nggak ngambil yang bukan hak kita. Kita kerja dengan cara yang halal untuk mendatangkan uang untuk kita beli makanan tersebut. Bukan hasil korupsi, bukan hasil nilang, bukan hasil ngambil duit di saku suami. Kita dapetin makanan tersebut dengan uang halal, kita beli pakai uang halal makanannya halal, kita makannya dengan adab-adab yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad. Niat makannya biar enggak lemas untuk mengerjakan ibadah kepada Allah, pahala teman-teman. Kamu makan berpahala dan dosa-dosa berguguran dari tubuhmu itu. Makanannya jadi sumber energi kebaikan. Makanya kalau kamu bilang saya kok berat banget ya mau mengerjakan kebaikan gitu, kamu liatin makananmu tuh mungkin ada yang haram. Apanya yang haram ya? Mungkin bukan makanannya haram, tapi dapatnya dari hasil yang haram. Hati-hati teman-teman, coba liatin aja di sekeliling yang pada korupsi, yang pada jadi pejabat tapi yang dolim sama rakyat, gitu ya, atau yang jadi, mohon maaf, yang jadi polisi tapi suka nilang orang, gitu kan ya. Bu, bukan apa masalahnya, ada nggak orang yang ditilang ikhlas? Jarang loh. Betul apa enggak? Alhamdulillah kena tilang. Ya Allah, seneng banget, saya mau ngasih polisi. Ada yang begitu? Nggak ada, nggak pernah lihat saya. Seorang tuh kalau udah ketemu ini kan polisi kan, astagfirullah, kok deg-degan ya rasanya ya. Apakah ini yang dinamakan jatuh cinta? Insya Allah. Nggak ada yang ikhlas tuh, kalaupun juga ngeluarin duit, ya ampun, nggak ada yang ikhlas. Apalagi ditambah dengan hadis ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyuap dan yang disuap masuk neraka. Serem banget. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau uang itu hasilnya halal, insya Allah semuanya bakal gampang ngerjain ketaatan. Makanya kalau kamu mau benerin hidup kamu tuh, salah satu dari yang harus kamu benerin biar taat yang dikerjakan adalah penghasilannya juga mesti halal. Teman-teman sekalian, liatin aja di sekeliling kamu, kalau ada orang berpenghasilannya haram, apalagi pakai judi, apalagi pakai pinjaman online tuh, kamu pikir nggak haram? Ini mana dia nih yang suka pinjol nih? Ya ampun, buka YouTube sekarang iklannya pinjaman online semua. Astagfirullah, riba teman-teman. Dan riba itu dosa, satu dari dua dosa yang Allah ancam dalam Al-Quran. Kalau kamu nggak berhenti, aku perangi, kata Allah. Jangan main-main sama urusan riba. Ayo nih, mana dia nih, emak-emaknya nih yang suka kredit panci,
hutang-hutang online nih, pinjaman-pinjaman online atau pinjaman-pinjaman berbunga, pinjam uang di bank, pinjam uang yang dijanjikan inian ya, apa sih namanya, bunga gitu. Teman-teman saya sekalian, tuh haram tuh, dan jangan main-main teman-teman saya sekalian. Haramnya bukan dosa kecil, tuh dosanya gede. Sampai katanya para ulama, salah satu dari dosa-dosa tertinggi yang bisa dipastikan pelakunya matinya tidak husnul khotimah. Dalam Al-Quran, saya baca nih di Quran nih, saya baca Quran dan insya Allah banyak yang ngerti artinya. Saya baca Quran. Di dalam Quran hanya ada 2 dosa yang disebutkan sama Allah, kalau kamu nggak berhenti, aku perangi kamu, kata Allah. Fa'ilam tantahu fa'danu biharbin minallahi ta'ala wa rasulih. Kalau kamu nggak berhenti, aku ajak kamu perang. Orang diperangin sama Allah tuh gimana ceritanya bisa menang? Orang diperangin sama Allah tuh hancur sehancur-hancurnya hidupnya teman-teman